Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, terlebih dahulu nama saya Sri Astuti dengan NPM 2200200107. Pada video kali ini saya akan membahas tentang teori konseling terapi berpusat pada klien dan keluarga. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu, yaitu suatu metode perawatan psikis yang dilakukan dengan cara berdialog antara konselor dengan klien agar terciptanya gambaran yang serasi dengan kenyataan klien yang sebenarnya. Menurut Willis, selanjutnya ada ciri-cirinya terapi terpusat pada klien. Yang pertama ditujukan klien memecahkan masalahnya sendiri, sasarannya terhadap permasalahan sendiri, dan klien memahami emosi dan permasalahannya tersendiri. Pandangan terapi terpusat pada klien terhadap manusia. Menurut Rogers, menemukan bahwa klien preventif memandang manusia secara positif. Menurut Rogers, manusia memiliki kecenderungan ke arah menjadi berfungsi penuh. Lebih lanjut, pendekatan Kaseta memandang manusia sebagai makhluk sosial, rasional, realistis, dan berkembang. Selain itu, pendekatan ini memandang memiliki manusia mampu merasakan pengalaman, yaitu mengekspresikan daripada menekan pikiran yang tidak sesuai ke arah yang lebih baik. Selanjutnya ada tujuan konseling terapi berpusat pada klien. Salah satunya itu memiliki keterbukaan terhadap pengalaman atau openness to expression. Selanjutnya ada proses konseling terapi berpusat pada klien. Prosesnya, yang pertama ada klien datang konselor ke atas kemauannya sendiri. Apabila klien datang atas keseluruhan orang lain, maka konselor harus mampu menciptakan situasi yang sangat bebas dan primitif dengan tujuan agar klien memilih apa ia terus meminta bantuan atau membatalkannya. Selanjutnya ada situasi konseling. Sejak awal harus menjadi tanggung jawab pada klien. Untuk itu konselor mendengarkan klien. Selanjutnya ada konselor memberanikan diri. Konselor memberanikan klien agar mampu mengemukakan perasaannya. Konselor harus bersikap seperti apa, ramah, bersahabat, serta menerima klien sebagaimana adanya. Konselor menerima perasaan klien serta memahaminya. Selanjutnya ada konselor berusaha agar klien dapat memahami serta menerima keadaan dirinya. Selanjutnya ada klien menentukan pilihan setiap sikap yang akan diambil atau perencanaannya, dan juga klien merealisasikan pilihannya itu sendiri. Jadi semua keputusan ada pada klien. Selanjutnya ada teknik konseling terapi berpusat pada klien. Tekniknya antara lain cara-cara penerimaan pernyataan dan komunikasi berhargai orang lain, memahami klien seperti penerimaan, expressor, kesesuaian, composure, terus pemahaman, understanding, dan non-judgmental, tidak menghakimi. Selanjutnya ada peran dan fungsi konselor terapi berpusat pada klien. Menurut Rogers, pada hakikatnya konselor dalam klien treated lebih menekankan aspek sikap daripada teknik konselingnya, sehingga lebih diutamakan dalam konseling adalah sikap konselor. Sikap konselor ini yang memfasilitasi perubahan klien. Konselor menjadikan dirinya sebagai instrumen perubahan. Konselor bertindak sebagai fasilitator yang mengutamakan kesabaran dalam proses konselingnya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan konseling terapi terpusat pada klien. Kelebihannya dari teori konseling ini, pemusatan pada klien dan bukan pada terapinya. Identifikasi dan hubungan terapi sebagai wahana utama dalam mengubah kepribadian, lebih menekankan pada sikap terapi daripada teknik. Memberikan kemudian untuk melakukan penelitian dan penemuan kuantitatif, penekanan emosi, perasaan objektif, afektif, dan perasaan dalam terapi menawarkan perspektif yang lebih up to date
dan optimis klien memiliki pengalaman positif dalam terapi ketika mereka fokus dalam menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya ada kekurangannya. Dalam kekurangan ini, terapi berpusat pada klien dianggap terlalu sederhana, terlalu menekankan aspek efektif, yang emosionalnya, perasaan, tujuan untuk setiap klien yaitu memaksimalkan diri dirasa terlalu lebih luas dan umum sehingga sulit untuk menilai individu, tidak cukup sistematik dan lengkap, terutama yang berkaitan dengan klien yang kecil tanggung jawabannya, sulit bagi terapi bersifat netral dan situasi interpersonalnya. Selanjutnya ada aplikasi terapi konseling. Aplikasi terapi terpusat pada klien dalam keluarga. Kondisi ini inti dari hubungan terapeutik yang dikemukakan dalam teori Rogers, mengemukakan hal yang penting dalam konseling keluarga. Suatu asumsi dalam hal ini adalah sikap konselor menentukan terhadap keterbukaan anggota keluarga. Dalam setiap sesi, konselor tidak melakukan pendekatan terhadap anggota keluarga sebagai seorang pakar yang akan menerangkan rencana treatmentnya. Akan tetapi, ia berusaha untuk menggali sumber-sumber yang ada di dalam keluarga itu, yaitu bahwa anggota keluarga mempunyai potensi untuk berkembang melalui kliennya. Jadi klien di sini lebih bercerita tentang masalah keluarganya, tapi konselor tidak menyangkut pautkan kepada keluarganya. Dan baik, itu saja penjelasan saya dari pengertian, ciri-ciri, pandangan, tujuan, proses dan teknik, peran dan fungsi. Akan saya jelaskan kesimpulannya. Terapi konseling berpusat pada klien dalam keluarga merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan, di mana pendekatan konseling ini menekankan pada keaktifan konseling untuk bereksplorasi mengungkapkan dirinya pada permasalahan yang dihadapi. Dalam proses konseling ini, konselor berperan sebagai fasilitator dan membuka menggunakan jalur-jalur komunikasi yang berantakan atau terpusat sama sekali dalam kehidupan keluarga tersebut. Keterbukaan anggota keluarga dalam setiap sesi sangat ditentukan pada sikap dan keterampilan konselor menggali sumber-sumber yang ada pada diri klien. Anggota keluarga dalam ini tidak diminta datang kepada sesi konselingnya, hanya saja konselor yang mendatangkan, menggali sumbernya. Dalam pelaksanaan ada kelebihan dan kekurangan teori ini, diantaranya kelebihannya itu permusatan pada klien dan bukan pada diri konselor, lebih menekankan pada sikap terapi daripada teknik, sedangkan kelemahannya yaitu terapi ini dianggap terlalu sederhana dan menekankan aspek afektif, emosional, perasaan, serta menjadi lebih tidak efektif ketika konselor terlalu non-objektif dan pasif. Jadi di sini sekali lagi konselor klien berpusat pada dirinya, menekankan pada kondisi klien yang menceritakan permasalahannya, tetapi konselor mengarahkan agar tidak terlalu bebas, tetap terarah, dan permasalahannya dapat ditemukan dan penyelesaiannya ada pada diri kliennya, bukan pada diri kita. Itu saja pembahasan pada kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.